wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurul Aini, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember Angkatan 2017, dan saat ini sedang melaksanakan KKP LPT Matudari. Kali ini saya akan membagikan video tutorial budidaya hidroponik mulai dari tahap semai sampai pada tahap pemanenan, dan juga kegiatan warga selama mengikuti pendampingan budidaya hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan air pada saat menanam menggunakan tanah, sehingga hidroponik menjadi lebih efisien dan cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Kali ini kita akan menanam hidroponik dengan sistem BIG, atau nama lainnya adalah sistem sumbu. Apa itu sistem BIG? Sistem BIG adalah sistem hidroponik yang paling sederhana. Pada prinsipnya, sistem BIG ini hanya membutuhkan sumbu yang dapat menghubungkan antara larutan nutrisi yang ada pada bak penampung dengan media tanam. Kita dapat menggunakan kain flanel sebagai sumbu yang menghubungkan larutan nutrisi dengan media tanam. Nah, berikut ini adalah tutorial menanam hidroponik menggunakan sistem BIG. Yuk kita simak video ini. Untuk melakukan budidaya hidroponik, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah tahap semai. Pertama, kita akan melakukan penyemaian. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu ada bagi, rock wool sebagai pengganti tanah, biji sawi, yaitu kali ini kita akan menanam sawi taisim, kemudian ada tusuk lidi dan kresek hitam sebagai penutup, dan juga ada cutter, dan siapkan air untuk menyiram rock wool. Setelah semua bahan dan alat untuk melakukan penyemaian kita persiapkan, langkah pertama kita harus memotong rock wool terlebih dahulu dengan ukuran 2 cm persegi, yaitu panjang 2 cm, lebar 2 cm, dan juga tinggi 3 cm. Ketika memotong rock wool, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kali ini saya akan menanam hidroponik dengan kebutuhan kira-kira 20-24 potong rock wool. Setelah rock wool terpotong sesuai dengan kebutuhan kita, selanjutnya kita masukkan potongan rock wool tersebut ke dalam bagi yang telah kita persiapkan. Untuk kita beri lubang menggunakan tusuk lidi. Untuk memberi lubangnya yaitu sedalam 0,5 cm. Setiap satu potong rock wool kita beri lubang 1-2 lubang. Setelah semua rock wool terlubangi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan benih sawi ke dalam lubang rock wool. Pertama, kita dapat menuangkan benih sawi taisim tersebut ke dalam wadah yang berukuran kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang rock wool. Karena benih sawi taisim ukurannya sangat kecil, kita dapat memasukkan benih sawi taisim ke dalam rock wool menggunakan tusuk lidi. Tapi sebelumnya tusuk lidi tersebut harus kita basahi dengan tujuan benih sawi taisim dapat terangkat dengan mudah menggunakan tusuk lidi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam
lubang rock wool dengan masing-masing lubang berisi 2-3 benih sawi jaisim. Lakukan hal tersebut sampai semua rock wool terisi. Setelah semua lubang rock wool terisi dengan benih sawi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyiram rock wool menggunakan air yang telah kita persiapkan. Caranya, kita tuangkan air secara perlahan-lahan ke dalam rock wool sampai semuanya terbasahi. Jangan sampai air yang ada pada rock wool tersebut menggenang, sehingga cukup sampai semua rock wool terbasahi. Ketika air yang kita masukkan ke dalam rock wool berlebihan, kita dapat membuangnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kresek hitam yang telah kita persiapkan dan kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 48 jam. Rock wool harus kita cek secara berkala setiap 1 atau 2 hari sekali. Kita lihat bagaimana kondisi airnya. Ketika rock wool tersebut kering, kita harus menambahkan air pada rock wool tersebut. Kurang lebih 5-7 hari setelah proses penyemaian akan tumbuh 2 daun sejati. Setelah itu, hasil semaian sawi jaisim siap kita pindahkan ke dalam net pot. Setelah hasil semai tumbuh 2 daun sejati, selanjutnya kita pindahkan ke dalam net pot. Tetapi sebelum itu kita siapkan bahan dan alatnya untuk melakukan pemindahan. Untuk bahan dan alatnya ada ember yang berbentuk kotak dan kita beri air kurang lebih 4 liter. Kemudian ada imprabut yang sudah diberi lubang dengan jumlah 12 lubang. Hasil semai, ada jarum suntik sebagai alat untuk memasukkan nutrisi, ada net pot, kain flanel sebagai sumbu yang telah kita potong kecil-kecil dengan ukuran 2 cm dan panjang kurang lebih 25 cm, dan ada nutrisi AB mix. Setelah semua bahan dan alat untuk melakukan penanaman dipersiapkan, selanjutnya kita harus melarutkan nutrisi AB mix terlebih dahulu. Nah, setiap larutan nutrisi A itu sebanyak 500 ml dan nutrisi B sebanyak 500 ml. Jadi masing-masing sebanyak 500 ml. Nah, ini sudah saya persiapkan air sebanyak 500 ml. Pertama, kita buka bungkusnya terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan nutrisi A, nutrisi B ke wadah terlebih dahulu. Setelah itu, aduk menggunakan batang kayu atau kemudian larutan satunya juga kita aduk sampai semuanya larut.
Kemudian larutan satunya juga kita masukkan pada air yang telah kita persiapkan. Kemudian kita aduk lagi sampai semua nutrisi ini larut. Setelah itu bisa kita gunakan dengan jarum suntik. Nutrisi yang telah dilarutkan bisa disimpan di dalam botol supaya dapat digunakan ketika melakukan penyiraman dan penambahan nutrisi lagi. Setelah nutrisi A dan nutrisi B kita larutkan, selanjutnya kita masukkan larutan nutrisi A dan nutrisi B ke dalam air yang telah kita persiapkan di dalam ember kotak ini. Satu ember kotak ini berisi 4 liter air. Setiap 1 liter air berisi 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B, sehingga jumlah nutrisi yang ada dalam satu kotak ini adalah 20 ml nutrisi A dan 20 ml nutrisi B. Setelah itu kita aduk supaya bisa tercampur rata dan kita beri imprabut di atas ember kotak ini sebagai penopang netpot. Setelah melarutkan nutrisi, selanjutnya pasang kain flanel pada ujung netpot. Tujuan kain flanel ini sebagai penghubung larutan nutrisi yang berada di air dengan media tanam. Sebelumnya, kain flanel dipotong terlebih dahulu dengan ukuran lebar 2 cm dan panjang kira-kira 25 cm. Kemudian, kain flanel dimasukkan pada lubang yang berada di ujung netpot. Kemudian dihubungkan pada lubang yang berada di sebelahnya. Dan setelah itu, netpot siap digunakan sebagai media untuk menanam hidroponik. Setelah nutrisi kita persiapkan dan kain flanel kita pasang pada netpot, selanjutnya kita dapat melakukan pemindahan hasil semai ke dalam netpot. Caranya, kita masukkan hasil semai ke dalam netpot sampai menyentuh kain flanel. Kemudian netpot kita masukkan ke dalam ember yang telah berisi nutrisi A dan nutrisi B dan ditopang dengan imprabut. Setiap satu lubang imprabut berisi 1 netpot. Lakukan sampai semua lubang pada imprabut terisi.
Setiap 2 atau 3 hari kita harus mengecek bagaimana kondisi air. Ketika airnya berkurang, kita harus menambahkan, dan ketika airnya kotor, kita harus mengganti dengan air yang bersih. Kali ini saya akan menambahkan air sebanyak 1 liter. Selain menambahkan air, kita harus menambahkan nutrisi. Setiap 1 liter kita beri nutrisi sebanyak 12 mili. Ketika pada awal penanaman kita beri nutrisi sebanyak 5 mili setiap 1 liter. Tetapi ketika sudah mulai besar, kita tambahkan nutrisi sebanyak 12 mili setiap 1 liternya. Setelah itu goyangkan wadah supaya nutrisi dan air bisa tercampur dengan rata. Setelah sawi berusia 25 atau 30 hari, sawi bisa kita panen. Tetapi sebelum kita melakukan pemanenan, kita siapkan bahan dan alat untuk melakukan pengemasan. Untuk bahan dan alatnya ada plastik sayur yang berukuran 1 kilo atau 1,5 kilo. Untuk melakukan pengemasan sawi dengan berat 250 gram. Kemudian ada selotip sayur, dan juga ada label yang telah dicetak sebelumnya, dan juga ada pipa dengan panjang kurang lebih 20-25 cm dan diameter 9 cm. Setelah bahan dan alat untuk melakukan pemanenan dan pengemasan dipersiapkan, selanjutnya kita melakukan pemanenan dan pengemasan. Untuk melakukan pemanenan, caranya kita ambil net pot, kemudian kita cabut sawi caisim tanpa harus memotong akarnya. Kemudian setelah tanaman berhasil dipanen, selanjutnya akan melakukan proses pengemasan, yaitu dikemas dalam plastik sayur seukuran 1 kilo atau 1,5 kilo. Dengan cara plastik tersebut dimasukkan ke dalam lubang pipa dengan panjang 20-25 cm dan diameter 9 cm. Plastik tersebut dimasukkan dalam lubang pipa, kemudian sawi dimasukkan ke dalam lubang pipa. Setelah itu dipres sesuai dengan ukuran pipa dan diambil dari bagian bawah dan diberi selotip sayur. Setelah itu diberi label. Setelah tanaman hidroponik kita panen dan kita kemas, kita bisa menjualnya secara online maupun secara offline.
Demikian tadi tutorial menanam hidroponik dengan sistem wick pada sawit Taisim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.